Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita menikmati suasana yang indah walaupun ya dipastori hujan ya daerah Jimbaran, dan mungkin di tempat Bapak Ibu Saudara juga hujan, tetapi tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus. Ada satu kisah di mana seorang ayah membawa anak kepada Tuhan Yesus untuk dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan ya. Karena anaknya dikuasai, dibelenggu oleh roh jahat yang menyiksa anak itu, dan seorang ayah ini datang kepada Tuhan. Yang menarik adalah ya, waktu dia datang kepada Tuhan, bukan masalah Tuhan bisa melakukan atau tidak, bisa Tuhan kabulkan atau tidak permohonannya, tetapi ya Tuhan berkata percaya atau tidak. Nah, kita melihat bagian ini di dalam Markus pasal 9. Kita melihat bagaimana akhirnya bapak ini bersuka cita karena permohonannya dikabulkan oleh Tuhan, yaitu anaknya yang dikuasai roh jahat sehingga anak itu bisu dan juga sering dihempaskan ya, sepertinya disiksa oleh roh jahat itu. Akhirnya mengalami pembebasan. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Nah, di sini kita melihat persoalannya adalah murid-murid tidak dapat menolong pergumulan bapak ini. Ya, murid-murid tidak bisa berbuat banyak. Dengan kata lain juga, bapak ini mengalami satu kekecewaan karena apa yang diharapkan untuk dapat dilakukan murid-murid, ternyata murid-murid tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita melihat pergumulan bapak ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dia bergumul untuk anaknya yang dia kasih, yang dia sayangi, dan bagaimana kalau seseorang diikat oleh roh jahat, dikendalikan oleh roh jahat, dikuasai oleh roh jahat, maka orang itu akan mengalami siksaan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa. Nah, kita lihat anaknya ini apa? Ya, dikatakan dia kerasukan roh yang membisukan. Jadi ada roh jahat yang membuat bisu. Jadi kalau ada seseorang bisu oleh karena perbuatan roh jahat, itu bisa terjadi sehingga anak itu nggak bisa bicara karena diikat oleh roh jahat, kuasa kegelapan bekerja di sana. Nah, belum lagi ada tindakan-tindakan roh jahat itu yang hendak membunuh anak ini, menyiksa anak ini. Dikatakan dan setiap kali roh itu menyerang dia, ya, jadi ada suasana-suasana tertentu roh itu menyerang, dan apa yang terjadi? Roh itu membantingkannya ke tanah. Wow, ngeri ya. Membantingkannya ke tanah. Kemudian dikatakan lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Nah, saudara, orang secara fisik bisa mengalami sakit oleh karena perbuatan roh jahat.
ya, tiba-tiba demam, tiba-tiba kejang, itu bisa. Oh, apakah kalau dia orang percaya, murid Tuhan, masih bisa nggak diserang oleh roh jahat? Oh, bisa, diserang bisa. Ya, fisiknya bisa dibuat lemah, ya. Jadi pikirannya juga bisa dibuat kacau, ya. Suasana hatinya bisa dibuat galau, tidak ada ketenangan, tidak ada sejahtera. Itu masih bisa. Roh jahat bekerja, ya, bekerja untuk menyerang setiap orang, termasuk orang yang sudah disebut sebagai orang percaya. Oh, jangankan sebutan orang percaya, udah hamba Tuhan pun, pendeta pun masih bisa diserang. Ya, bisa juga tubuh bisa tiba-tiba kejang-kejang, ya, bisa juga ya pikirannya yang dikacaukan, ya, atau perasaannya yang dibuat gundah gulana. Ya, jadi itu masih bisa. Roh jahat masih bisa mengerjakannya itu sampai sekarang. Nah, tetapi tidak semua sakit ya, pekerjaan roh jahat. Ya, kita harus cermat juga ya. Ya, tetapi kalaupun seseorang mengalami kelemahan fisik, apakah itu karena intervensi kuasa kegelapan atau karena memang kelemahan secara alamiah karena ada virus bakteri yang menyerang, nah itu pun bisa ya disembuhkan oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan, ya. Semestinya murid-murid bisa menyelesaikannya, ya. Tetapi kali ini murid-murid tidak bisa. Itu sebabnya Bapak ini kecewa. Dan ketika Yesus datang, ini sesuatu yang membahagiakan bagi Bapak ini, dan dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Nah, ini teguran Yesus kepada murid-murid. Mestinya kan kalian bisa lakukan, kalian sudah lihat bagaimana ketika aku mengusir roh jahat, ya kira-kira begitulah ya. Tidak dijelaskan di sini seperti itu. Tetapi Yesus berkata, ya mau berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama kamu. Nah, yang ditegur oleh Tuhan bagi murid-murid ini adalah karena mereka tidak percaya, ya. Ketidakpercayaan mereka membuat mereka tidak bisa melakukan sesuatu, ya, sehingga roh jahat itu tidak keluar dari anak itu. Di ayat 20, lalu mereka membawanya kepada Yesus, ya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Wah, ini dahsyat ya. Digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Ini pekerjaan roh jahat itu. Dibanting, diguling-guling. Ya, tujuannya apa? Mau membunuh ya. Dibanting, diguling-guling. Pokoknya muter-muter begitu. Mulutnya berbusa. Nah, lalu ayat 21, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Jadi luar biasa ya, cukup lama menderita anak ini. Dan juga ayah ini juga tentu cukup lama juga pergumulan yang cukup lama. Mungkin kita pernah mengalami situasi seperti itu. Cukup lama kita menggumuli orang lain. Kita juga ikut bergumul, sedih, dan belum kunjung tiba jawabannya. Dan bagi orang yang kita doakan, yang kita gumuli juga, dia sudah cukup lama mengalami penderitaan karena belum terkabulkan doa permohonan kita. Tetapi masihkah kita mau datang kepada Tuhan? Masihkah kita tetap percaya kepada Yesus? Perhatikan ketika ayah dari anak ini datang kepada Yesus. Ya, dikatakan bahwa sudah berapa lama? Jawabnya, sejak masa kecil. Dia ungkapkan, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini suatu permohonan. Tetapi menarik ya perkataan Bapak ini, sebab jika engkau dapat
berbuat sesuatu. Bisa saja ya ini melatar belakangi di mana murid-murid tidak bisa buat apa-apa. Murid-murid kan nggak dapat melakukannya. Dia tidak dapat berbuat sesuatu. Nah, apakah engkau Yesus bisa berbuat sesuatu? Nah ya, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah ini bisa saja kondisi ayah ini atau bapak ini sama seperti kondisi kita. Ada kalanya kita sepertinya, Tuhan bisa nggak ya? Walaupun kalau keadaan normal, teologi kita sih benar. Kita punya teologi yang paham, oh Tuhan bisa lakukan segala perkara. Yesus sanggup melakukan apapun. Tapi ketika situasi tertentu di mana kita begitu penatnya dan doa-doa kita belum dikabulkan, suatu waktu bisa kita bertanya, Tuhan, apakah engkau dapat? Ya, tetapi persoalannya sebenarnya bukan masalah dapat atau tidak dapat. Jadi tetaplah kita konsisten dengan teologi kita yang benar, di mana Tuhan bisa melakukan segala hal. Dia dapat. Ya, jangan ragu-ragu dari sisinya kita yang kadang-kadang ragu-ragu, dapat nggak ya Tuhan nolong saya? Jadi sekali lagi bukan masalah dapat tidak dapat. Yesus pasti dapat melakukan apapun. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan ketika Bapak ini berkata, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kalau engkau dapat loh ya, kalau engkau dapat ya, loh, kamu kok bilang begitu ya, kira-kira begitu bahasanya. Kamu minta sesuatu kepadaku, kemudian engkau berkata kalau engkau dapat. Tidak percaya. Nah, perhatikan ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Wah, kira-kira begini, kita datang kepada Yesus, kemudian kita berdoa, Tuhan Yesus, apakah engkau dapat menolong aku? Yesus bilang, loh, kamu berdoa, tapi kau bertanya jika engkau dapat. Nah, ini gimana kita bisa mendapatkan sesuatu dari Tuhan kalau kita berdoa, tapi meragukan kuasa Tuhan? Nah, permintaan itu harus kita minta dengan iman, maka jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi, kalau kita masih ragu-ragu, apakah Tuhan bisa tolong kita dalam satu pergumulan tertentu? Ya lebih baik nggak usah doa, nggak usah sampaikan pergumulan itu kepada Tuhan. Jadi orang yang datang kepada Tuhan yang berdoa harus yakin doanya dikabulkan Tuhan. Nah, masalah waktu, masalah lain ya, kita harus ikuti waktu Tuhan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan berdoa, apa pokok doa kita? Yakinkan dulu pokok doa itu bahwa apa yang kita minta itu berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah, dan Allah bisa jawab, bisa lakukan buat kita, baru naikkan doa. Nah, Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Nah, kemudian Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi, Yesus kembalikan persoalannya kepada Bapak itu. Nah, sesuatu bisa terjadi kalau yang meminta itu percaya. Nah, jadi kau percaya enggak? Wow, ini respon yang positif dari Bapak ini. Di ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Aku percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita sudah lama mengalami pergumulan yang berat, belum kunjung tiba. Saat ini mungkin sedang muncul pergumulan itu. Entah apa, entah sakit kah, masalah ekonomi kah, ya masalah hati yang sedang gundah gulana kah, atau masalah karena ini pekerjaan roh jahat. Terus kita datang kepada Tuhan dan Tuhan katakan, ya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terus kita mau teriak apa? Kita harus teriak seperti ayah ini, ayah dari orang yang dirasuk oleh roh jahat ini. Kita harus berkata, aku percaya, tolonglah aku. Ya, jadi Bapak ini sadar mengapa Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berarti itu suatu teguran bagi dia. Kamu datang kok nggak percaya? Oh, aku percaya. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan apapun yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jadi kalau kita minta kesembuhan, ya itu kehendak Allah. Allah mau kita sembuh. Ya, kalau kita bergumul masalah kebutuhan kita, ekonomi kita berdoa minta pada Tuhan.
Itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya Allah bilang apa, orang yang tidak mengenal Dia pun Dia berkati kok, Dia berikan kok. Kenapa kita yang percaya kepada Tuhan bimbang dan ragu tentang hal itu? Oh, kita mengalami rasa ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Ya, melihat situasi keadaan saat ini kita mulai cemas. Oh, datang pada Tuhan, jangan cemas. Tuhan sanggup tolong kita, amin. Tuhan sanggup tolong saudara. Hari ini apa yang sedang digumuli? Dan kita mau berkata, Tuhan Yesus, aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini. Tolong aku yang memiliki iman yang lemah ini. Tolong aku. Dan Tuhan mengerti keadaan kita. Tuhan melihat kadar iman kita. Tuhan tahu apa persoalan kita. Sebagaimana Yesus mengetahui keadaan anak daripada bapak ini, dan juga Yesus tahu keadaan bapak ini. Yesus tidak mempersalahkan dia. Yesus tidak menolak dia. Waktu dia berkata, bapak ini berkata, tolong aku yang kurang percaya ini, ya, yang tidak percaya ini. Wah, Tuhan ngerti. Tuhan tidak memaksakan kamu harus imanmu hebat dulu, enggak. Tapi karena orang ini datang dan mengakui kelemahannya, dan Tuhan pun kabulkan permintaannya. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Dia menegur roh jahat itu dengan keras. Yesus lakukan sesuatu yang luar biasa, ya, setelah pengakuan dari Bapa itu. Dia percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Yesus berkata dan menegur dengan keras roh jahat itu, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Mari ya, ini pelajaran penting bagi kita ya. Keluar dan jangan memasukinya lagi. Wah, ini kita bisa praktekkan kalau ada orang yang dikuasai oleh roh jahat, kita bisa perintahkan, ya, keluar dari anak ini dan jangan masuk lagi. Kau roh jahat yang membuat demam, keluar dan jangan masuk lagi. Kau roh jahat yang membuat menderita, ya, sakit, keluar roh jahat. Dan jangan masuk lagi. Roh jahat itu akan keluar. Lalu, di ayat 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Ya nggak mungkin lah ya. Orang datang minta disembuhkan, kemudian roh itu jahat, orang itu mati. Ya untuk apa? Roh jahat, orang itu mati untuk apa? Tapi memang kondisinya seperti itu karena hempasan, dan kondisi anak itu mungkin pingsan lah ya, pingsan begitu tak berdaya. Nah, tetapi Yesus memegang anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Wow, ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak itu dibebaskan dari belenggu roh jahat, dari kuasa roh jahat yang menyiksa dia selama ini, yang menghempaskan dia, yang hendak membinasakan dia. Tetapi karena ada seorang ayah yang percaya kepada Yesus, yang terus menggumuli anak itu, yang mengasihi anaknya, yang rindu supaya anaknya dibebaskan dari kuasa kegelapan itu, supaya anaknya mengalami kemerdekaan, supaya anaknya mengalami kesembuhan, supaya anaknya benar-benar bebas. Ayah itu datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Dia berkata, tolong aku Tuhan, aku percaya, aku percaya. Setiap orang yang percaya, ketika kita mau minta sesuatu kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup lakukan yang terbaik bagi kita, bahwa Tuhan Yesus sanggup lakukan apa yang kita mohonkan kepadanya, maka
permohonan kita akan dikabulkannya. Amin. Bapak ini akhirnya saya yakin dan percaya bersuka cita. Coba kita bayangkan selama ini dia melihat anaknya tersiksa. Rasanya apa? Hati seorang ayah akan miris, sedih rasanya. Sedih, wah anakku kenapa keadaan begini. Tetapi ketika Yesus datang ke kotanya, ketika Yesus ada dan bersama-sama dengan dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang ada. Bukankah Tuhan selalu bersama dengan kita? Apapun kondisi kita, memang kadang-kadang sangat disedihkan. Ada orang yang menyebut dirinya sebagai orang percaya, orang Kristen, ketika bergumul justru tidak datang kepada Tuhan. Ya nanti nomor sekian Tuhan. Andalkan kekuatan diri sendiri, andalkan kekuatan manusia. Nah setelah tak berdaya baru datang kepada Tuhan. Kita harus kembali atau meninggalkan pola seperti itu. Kita ubah pola yang benar, datang dulu kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Ya kita jalankan. Misalnya lagi sakit ini, ya berdoa dulu, minta sama Tuhan. Dan karena sakit ini medis, ya tidak salah kita bawa ke dokter dong. Cek dulu. Dan kemudian dokter kasih obat, ya makan. Tetapi kalau penyakit itu karena pekerjaan roh jahat, ya saya pikir nggak usah perlu dibawa ke dokter. Dokter tidak kasih jawaban itu. Ya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Nah dari mana kita tahu penyakit ini karena medis atau karena pekerjaan roh jahat? Tuhan kasih pengertian kepada kita. Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih kepekaan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun jenis pergumulan kita, jenis persoalan yang sedang kita hadapi, baik kita sendiri yang mengalaminya ataupun orang lain atau saudara kita, sahabat kita yang kita ambil bagian untuk menggumuli dia di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan iman. Percayalah. Ya, jangan lagi kita berkata jika engkau dapat Tuhan. Oh, Tuhan bilang apa? Engkau berkata jika aku dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ingat, berarti dari sisi kita, percayalah kepada Tuhan, percayakan diri kita kepada Tuhan, percayakan seluruh kehidupan kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman, minta sesuatu kepada Tuhan, Dia akan mengabulkannya tepat pada waktunya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita. Kita andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Tiap-tiap hari persoalan pergumulan ya tidak henti-henti akan datang silih berganti selagi kita hidup. Itulah kehidupan. Dengan kata lain, karena persoalan pergumulan hidup ada selalu pada kita, berarti tiap-tiap harilah kita, tiap-tiap saatlah kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sanggup menolong kita, sanggup memberi yang terbaik kepada kita.